Halo Sobat YouTube, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia hari ini. Yuk kita mulai video kali ini. Yuk kita ngobrol soal energi terbarukan. Energi terbarukan itu sebenarnya salah satu cara jitu buat ngatasin krisis energi global dan perubahan iklim. Dari banyak jenis energi terbarukan, energi angin tuh punya kelebihan. Sumbernya bersih, melimpah, dan pastinya berkelanjutan. Nah, teknologi utama yang dipakai buat manfaatin energi angin ini adalah turbin angin yang kerjanya ngandelin baling-baling sebagai komponen utamanya. Apa sih energi angin itu? Jadi, energi angin itu salah satu bentuk energi terbarukan yang berasal dari gerakan udara alias angin. Cara kerjanya simpel banget kok. Turbin angin menangkap energi dari angin yang bergerak terus diubah jadi energi mekanik, dan akhirnya diolah jadi listrik pakai generator. Energi angin punya potensi gede banget, apalagi di daerah yang anginnya stabil sepanjang tahun. Energi ini bisa dimanfaatin buat ngasilin listrik lewat turbin angin. Yuk kita bahas terkait komponen utama turbin angin. Ada beberapa nih. Yang pertama, baling-baling. Baling-baling ini bagian yang tugasnya nangkep energi dari angin. Biasanya dibuat dari bahan yang ringan tapi kuat, kayak fiberglass atau komposit karbon. Bentuknya aerodinamis banget supaya bisa muter maksimal pas kena angin. Yang kedua, rotor. Baling-baling ini nyambung ke rotor. Rotor ini tugasnya ngubah energi gerak dari angin jadi energi mekanik. Yang ketiga, generator. Nah, energi mekanik yang dihasilin rotor tadi diubah jadi energi listrik sama generator. Yang keempat, menara. Menara ini tempat turbin angin berdiri. Selain menyangga turbin, menara ini juga bikin baling-baling lebih tinggi. Jadi, bisa nangkep angin yang lebih kencang. Untuk yang kelima, sistem kendali. Sistem ini memastikan turbin bisa kerja dengan aman dan maksimal. Kalau anginnya terlalu kencang, sistem ini bisa berhentiin putaran baling-baling biar nggak rusak. Nah, selanjutnya keunggulan energi angin. Yang pertama, itu ramah lingkungan. Energi angin nggak ngeluarin polusi atau gas rumah kaca. Yang kedua, sumber energi melimpah. Selama angin masih bertiup, energi ini bisa terus dipakai. Efisiensi makin tinggi. Dengan teknologi yang terus berkembang, turbin angin makin efisien buat ngasilin listrik. Yang keempat, mengurangi pemakaian energi fosil. Energi angin bantu banget mengurangi ketergantungan kita sama bahan bakar fosil. Selanjutnya, tantangan energi angin. Yang pertama, angin nggak selalu stabil. Nggak semua tempat punya angin yang konsisten sepanjang waktu. Yang kedua, ganggu pemandangan dan bising. Beberapa orang merasa turbin angin itu ganggu pemandangan atau suaranya terlalu bising. Yang ketiga, biaya awal yang tinggi. Bangun turbin angin butuh investasi besar di awal, meskipun biaya operasionalnya murah. Yang keempat, dampak ke lingkungan lokal. Kalau nggak hati-hati, pembangunan turbin bisa ganggu habitat seperti burung atau kelelawar. Nah, inovasi teknologi baling-baling. Para peneliti terus nyari cara buat bikin turbin angin lebih efisien. Beberapa ide keren yang lagi dikembangin. Yang pertama terkait material baru nih.
Bahan yang lebih ringan dan tahan lama buat bikin biaya lebih murah dan umurnya lebih panjang. Yang kedua, desain aerodinamis. Bentuk baling-baling yang makin canggih biar bisa ngambil energi angin lebih banyak. Yang ketiga, turbin lepas pantai. Turbin ini khusus buat di laut, di mana anginnya lebih kencang dan stabil. Kemudian potensi energi angin yang ada di Indonesia. Indonesia punya potensi besar buat energi angin, terutama di daerah pesisir, daerah tinggi, dan pulau-pulau. Contohnya di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Penelitian tentang turbin angin di Indonesia udah banyak banget dilakukan buat tahu potensi energi angin di sini sekaligus nyesuaiin teknologi turbin yang cocok sama kondisi lokal. Berikut beberapa poin penting yang menarik. Yang pertama, potensi energi angin di Indonesia. Kebanyakan daerah di Indonesia punya kecepatan angin rata-rata 2 sampai 3 meter per sekon. Dengan energi spesifik yang bisa sampai 321 kWh per meter kuadrat. Sumber dari Proceeding BKSDM. Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur jadi salah satu wilayah dengan angin paling kencang. Rata-ratanya 3,23 meter per sekon. Sumbernya repositori USBY PKP. Untuk yang kedua, ini terkait penelitian teknologi turbin angin. Dibandingkan berbagai jenis turbin, turbin angin yang pakai selubung diffuser terbukti punya performa paling oke buat kondisi angin di Indonesia. Sumbernya dari Proceeding BKSDM. Selanjutnya, ada juga turbin Savonius dengan sudut airfoil tanpa nozzle yang performanya juara. Koefisien daya maksimumnya atau CP max bisa sampai 10% di tip speed rasio 0,44 dan kecepatan angin 3,58 meter per sekon. Sumbernya dari Proceeding BKSDM. Tuh, yang ketiga, pemetaan dan analisis potensi. Udah ada peta potensi energi angin Indonesia dengan resolusi 5 kilometer. Peta ini nunjukin distribusi kecepatan angin di darat onshore dan laut offshore plus estimasi produksi energi tahunan. Sumber dari P3T KEBT. Selanjutnya, analisis dari data satelit dan model turbin juga bantu ngeprediksi daya yang bisa dihasilkan di berbagai lokasi. Beberapa lokasinya bahkan dibandingin sama dengan PLTB yang ada di Sidrap. Sumbernya dari PNB-OJS. Untuk yang keempat, yaitu desain turbin yang inovatif. Ada desain turbin angin tanpa baling-baling, bladeless, yang yang menarik banget. Desain ini dikembangkan buat area seperti NTT yang kecepatan anginnya rata-rata 2,3 meter per sekon. Lewat simulasi dinamika fluida, turbin ini dioptimalkan supaya bisa bekerja maksimal di kecepatan angin rendah. Sumbernya dari ARXIV. Gimana nih menurut kalian? Menjanjikan banget kan buat energi terbarukan di Indonesia? Sebagai penutup, energi angin ini salah satu solusi terbaik buat menuju energi bersih dan berkelanjutan. Dengan baling-baling sebagai komponen pentingnya, teknologi ini jadi simbol kemajuan di era energi terbarukan. Kalau inovasi terus jalan dan tantangan bisa diatasi, energi angin bakal makin terjangkau dan efisien buat kebutuhan kita di masa depan. Punya pendapat atau pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Terus belajar, teruslah bermimpi, dan jangan pernah menyerah ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.